Kajian Ramadan, kajian ke-9, Hikmah Puasa. Segala puji bagi Allah yang mengatur siang dan malam, menjadikan bulan dan tahun berputar. Raja yang maha suci dan pemberi keselamatan, yang mempunyai keagungan dan kelanggengan, dan yang tersucikan dari segala kekurangan dan keserupaan dengan makhluk. Ia melihat segala yang ada di dalam sumsum dan tulang, serta mendengar suara yang tersembunyi dan bisikan. Dia adalah sembahan yang mengasihi dan banyak memberi nikmat, serta Rob Maha Kuasa yang sangat keras balasannya. Ia menentukan segala urusan dan menjalankannya dengan sebaik-baik aturan. Ia menggariskan syariat dan membuatnya penuh dengan hikmah. Dengan kuasanya angin berhembus dan awan berjalan. Dengan hikmah dan rahmatnya siang dan malam bergantian. Hari demi hari terus berjalan. Aku memuji Allah atas keagungan sifat dan pemberian nikmat yang sangat banyak. Aku berterima kasih kepadanya dengan harapan bahwa Ia akan menambahkan nikmat dari yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah yang tidak akan bisa ditangkap oleh akal dan renungan. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, manusia yang paling utama. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kedamaian kepada beliau, kepada sahabat beliau, Abu Bakar yang pertama-tama masuk Islam, kepada Umar yang setan akan kabur jika melihatnya, kepada Utsman yang telah mengerahkan hartanya untuk pengerahan Jaisul Usrah, kepada Ali yang menjadi lautan ilmu yang luas serta singa yang gagah berani, serta kepada seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, dan siapa saja yang menempuh jalan mereka hingga hari kiamat. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menentukan hukum dan hikmah yang sempurna mengenai apa yang diciptakannya, serta mengenai apa yang disyariatkannya. Ia adalah zat yang maha bijaksana dalam mencipta dan mensyariatkan. Ia tidak pernah mencipta hambanya dengan main-main, tidak pernah membiarkan mereka begitu saja, tidak pernah mensyariatkan aturan yang tak punya arti. Akan tetapi Allah menciptakan itu semua untuk suatu hal yang agung. Allah telah menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus, mensyariatkan syariat untuk menambah keimanan mereka dan agar ibadah mereka menjadi semakin sempurna. Tiada bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya kecuali untuk suatu hikmah yang sempurna. Orang yang mengerti akan tahu, sedangkan orang yang jahil atau bodoh tidak akan tahu. Namun ketidaktahuan kita mengenai hikmah suatu perkara ibadah bukan merupakan bukti dari kelemahan dan kekurangan kita untuk mengetahui hikmah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ibadah dan mengatur muamalah sebagian ujian dari Allah kepada para hambanya, agar menjadi jelas siapa yang benar-benar beribadah kepada Robnya dan orang yang beribadah kepada hawa nafsunya. Siapa saja yang menerima syariat dan aturan ini dengan lapang dada dan jiwa yang tulus, berarti ia beribadah kepada Robnya, rela terhadap syariatnya, lebih mendahulukan ketaatan kepada Robnya daripada kepada hawa nafsunya. Sedangkan orang yang tidak mau menerima syariat ibadah seperti ini, tidak mau mengikuti aturan kecuali yang sejalan dengan keinginan dan kehendaknya, maka ia berarti menghamba kepada hawa nafsunya, membenci syariat Allah, berpaling dari ketaatan kepada Robnya, menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutan atau panutan, padahal seharusnya hawa nafsulah yang harus mengikuti, serta menginginkan agar syariat Allah mengikuti keinginannya. Padahal ilmunya sangat terbatas dan hikmah yang dimilikinya sangat sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 71. Di antara hikmah Allah itu adalah bahwa Allah menjadikan ibadah bermacam-macam untuk menyaring siapa yang menerima dan ridho, serta menyaring orang-orang yang beriman.
Di antara manusia itu terkadang ada yang rela dan menerima satu bentuk ibadah dan komitmen kepadanya, namun ada lagi yang membenci jenis lain dan mengabaikannya. Maka Allah menjadikan di antara bentuk ibadah itu ada yang berkaitan dengan amalan jasmani, seperti sholat, ada pula yang berkaitan dengan harta yang dicintai, seperti ibadah zakat, ada yang berkaitan dengan amalan badan dan sekaligus harta, seperti ibadah haji dan jihad, dan ada pula yang berkaitan dengan tindakan menahan diri dari segala keinginan hawa nafsu seperti puasa. Jika seorang hamba telah menjalankan ibadah-ibadah ini serta menyempurnakannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah tanpa ada perasaan benci atau mengabaikan, lalu ia rela bersusah payah untuk melaksanakan segala yang dicintai oleh Allah dan menahan diri dari keinginan nafsunya dalam rangka menaati Robnya dan melaksanakan perintahnya serta ridho dengan syariatnya, maka hal itu menjadi bukti kesempurnaan ibadahnya, kepatuhannya dan kecintaannya kepada Robnya, serta pengagungan kepadanya. Dengan demikian terwujudlah karakter ubudiyah kepada Allah Rob semesta alam. Jika hal ini telah jelas, maka puasa itu mempunyai banyak hikmah yang menyebabkannya menjadi salah satu dari kewajiban dan rukun Islam. Di antara hikmah puasa adalah bahwa ia merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilaksanakan oleh hamba untuk mendekatkan diri kepadanya, dengan cara meninggalkan segala hasrat dan keinginan nafsu yang berupa makan, minuman, dan bersenggama. Dari situ akan terlihat kesungguhan imannya, kesempurnaan ibadahnya kepada Allah, kekuatan cintanya kepadanya, serta harapan di sisinya. Manusia tidak akan mau meninggalkan sesuatu yang dicintainya kecuali karena ada hal yang lebih besar darinya. Manakala seorang mukmin mengetahui bahwa ridho Allah itu ada pada ibadah puasa dengan cara meninggalkan syahwatnya, di mana manusia memang tercipta dalam keadaan cinta kepadanya, maka ia berarti lebih mendahulukan kecintaannya kepada Robnya daripada mengikuti hawa nafsunya. Ia rela meninggalkannya sekalipun ia sebenarnya senang mengikuti hawa nafsunya. Ini semata ia lakukan karena kenikmatan dan kedamaian jiwa yang ia rasakan adalah bila mana ia mampu meninggalkan hal itu semata karena Allah. Oleh karena itu, banyak kaum beriman yang seandainya saja dipukuli atau dipenjara untuk dipaksa agar mau berbuka sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka ia tidak akan mau berbuka. Ini merupakan bagian dari hikmah puasa yang paling agung. Hikmah puasa lainnya adalah bahwa ia merupakan penyebab lahirnya ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Orang yang berpuasa itu diperintah agar menjalankan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan zur, yaitu dusta dan batil, tindakan zur dan kejahilan, maka Allah tidak butuh kepada amalan meninggalkan makanan dan minuman atau puasa yang dilakukannya." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jika orang yang berpuasa itu benar-benar merasakan bahwa dirinya sedang menjalankan puasa, maka ketika ia ingin berbuat kemaksiatan, maka ia akan ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, sehingga akhirnya ia pun segera menahan diri dari berbuat maksiat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh orang yang sedang berpuasa ketika ada seseorang yang mencacinya agar mengatakan, "Aku orang yang berpuasa," sebagai peringatan baginya bahwa orang yang sedang berpuasa itu diperintahkan untuk menahan diri dari tindakan mencaci dan mencela. Di samping itu, juga sebagai peringatan bagi dirinya sendiri bahwa ia sedang menjalankan puasa, sehingga ia harus menahan diri dari membalas celaan orang lain terhadap dirinya. Hikmah puasa lainnya adalah bahwa hati akan benar-benar terfokuskan untuk berpikir dan berzikir. Sebab sebaliknya, memenuhi syahwat akan melahirkan kelalaian, dan bahkan barangkali akan membuat hati menjadi keras dan membutakannya dari melihat kebenaran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar makan dan minum ala kadarnya. Nabi SAW bersabda, "Tidak ada bejana yang lebih jelek yang diisi anak Adam dari perut. Cukuplah kiranya beberapa suap makanan baginya untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika tidak dapat dihindarkan,
maka sepertiga isi perutnya itu untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernapasan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan riwayat bahwa Hanzalah al-Usaidi, salah seorang penulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hanzalah telah berbuat kemunafikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa demikian? Ia menjawab, ya Rasulullah, ketika kami berdiri di sisimu, engkau mengingatkan kami akan neraka dan surga, seakan kami benar-benar melihatnya dengan mata kepala. Namun ketika kami telah pergi dari sisimu, kami bergerut lagi dengan istri, anak dan pekerjaan, sehingga akhirnya kami banyak lupa lagi. Selanjutnya disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tapi wahai Hanzalah, memang harus bertahap waktu demi waktu. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini sampai 3 kali. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, jiwa itu jika lapar dan dahaga, maka hatinya akan menjadi jernih dan halus. Akan tetapi, jika ia kenyang, hati pun menjadi buta. Hikmah puasa yang lainnya adalah bahwa orang yang kaya akan mengetahui sejauh mana kebesaran nikmat Allah yang telah dianugerahkan olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepadanya untuk bisa makan, minum, dan bersetubuh, di mana banyak manusia lain yang tidak bisa menikmatinya. Dengan demikian, ia akan memuji Allah atas nikmat ini serta bersyukur kepadanya atas kemudahan yang diberikan olehnya. Selanjutnya, ia akan ingat kepada saudaranya yang miskin yang barangkali selalu saja kelaparan, sehingga tumbuh rasa kedermawanan dirinya untuk kemudian bersedekah, memberikan pakaian dan memenuhi kebutuhan orang miskin tersebut. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi adalah di bulan Ramadan, ketika Jibril sedang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saling memperdengarkan bacaan kitab suci Al-Quran. Puasa juga akan melatih kita untuk belajar mengekang jiwa, menguasainya, serta melatih untuk mampu menahan diri, sehingga kemudian ia akan bisa mengendalikan dan mengarahkannya kepada kebaikan dan kebahagiaan. Sebab jiwa itu memang selalu saja mengajak kepada hal-hal yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jika seseorang membiarkan jiwa lepas begitu saja, maka ia berarti mengantarkannya kepada kebinasaan. Sedangkan jika mampu mengendalikan dan menguasainya, maka ia akan mampu menggiringnya kepada tingkatan yang paling tinggi. Hikmah puasa yang lainnya adalah menyadarkan diri dan menghilangkan sifat kesombongannya sehingga ia akan tunduk kepada kebenaran. Rasa kenyang, banyak minum, serta banyak bersetubuh dengan istri masing-masing akan menimbulkan kesenangan yang kelewat batas, kesombongan, keangkuhan, dan kecongkakan terhadap manusia lain, juga terhadap kebenaran. Sebab jika jiwa membutuhkan hal-hal semacam ini, maka ia akan menyibukkan diri untuk meraihnya. Jika ada kesempatan baginya untuk melakukan hal itu, maka ia memandang bahwa ia telah beruntung karena meraih apa yang diinginkannya, sehingga ia merasa gembira dengan kegembiraan yang tercela serta sombong. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kehancurannya. Orang yang terjaga adalah orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa yang lainnya adalah bahwa pembuluh darah akan menyempit manakala seseorang itu lapar dan dahaga, sehingga jalan setan di dalam tubuh manusia pun menjadi sempit pula. Sebab setan itu berjalan di dalam tubuh anak Adam pada pembuluh darah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahihain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, bisikan-bisikan setan akan berhenti karena seseorang itu menjalankan puasa. Demikian juga kerasnya syahwat dan amarah akan meluntur pecah. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian kaum pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah punya kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu lebih bisa menjaga pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Sedangkan orang yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya. Muttafaq alaih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ibadah puasa sebagai tameng untuk menahan nafsu ingin menikah dan juga untuk mengurangi menggelegarnya gairah untuk menikah. Hikmah puasa yang lainnya adalah adanya manfaat-manfaat kesehatan yang disebabkan mengurangi makan.
mengistirahatkan alat pencernaan, serta mengendapkan sebagian dari kelembaban-kelembaban dan ampas-ampas yang merugikan badan, serta sebagainya. Betapa besar hikmah yang telah digariskan oleh Allah, dan betapa bermanfaatnya syariat yang dibuat oleh Allah untuk makhluknya. Ya Allah, pahamkanlah kami terhadap agama kami, dan ilhamkan kepada kami rahasia-rahasia dari syariat-Mu. Luruskanlah urusan agama dan dunia kami, berikanlah kami ampunan, dan juga kepada kedua orang tua kami, serta seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga, serta kepada para sahabat seluruhnya.